Yang kedua, setelah jenazahnya digali, kita menempatkan 2 orang tenaga kesehatan, 1 dokter, 1 magister kesehatan untuk mewakili keluarga dan atau penasihat hukum. Karena terus terjadi negosiasi-negosiasi yang awalnya penasihat hukum boleh menyaksikan penggalian dan otopsi, keluarga juga boleh menyaksikan, dan bahkan buat keluarga disediakan CCTV, terus bergeser pada akhirnya tidak boleh, baik keluarga maupun penasihat hukum, dengan alasan pelanggaran kode etik kedokteran. Jadi hanya yang berprofesi dokter maupun berprofesi di bidang tenaga medis yang boleh melihat. Nah, maka di jam-jam terakhir diberikan kita tantangan, apabila ada keluarga atau orang yang bisa dipercaya atau pengamat, boleh, yang penting profesinya dokter atau di bidang kesehatan. Maka dalam waktu 1 jam di malam hari menjelang penggalian itu, saya dapatkan 2. Satu itu Herlina Lubis, dia magister kesehatan. Satu lagi Martina Aritonang atau Raja Guguk gitu. Nah, mereka kita kasih surat tugas, dan mereka lah berdua yang mewakili kita masuk ke ruang OK atau ruang operasi. Surat tugasnya dari lawyer ya? Dari lawyer, karena kepentingannya untuk kita. Tetapi bekerjanya bersama dengan dokter-dokter forensik, baik dari RSCM maupun dari RSPAD, dari Universitas Andalas, dari Universitas Pali maupun dari tempat lainnya. Nah, sehingga apa jadi yang mereka involved ya, tidak hanya sekedar observer. Jadi apa yang mereka catat itu sudah hasil kerjasama dengan dokter-dokter forensik itu. Misalnya dibuka kepala gitu ya, kepalanya pertama tidak ditemukan otaknya. Yang ditemukan adalah ada semacam retak 6 di dalam kepala itu. Kemudian diraba-raba kepalanya itu, ternyata di bagian belakang ada benjolan sedikit, bekas lem. Nah, lemnya dibuka, ternyata ada lubang. Nah, lubangnya disonde itu maksudnya ditusuk pakai seperti sumpit itu ya, ada alatnya, disonde ke arah mata mentok, tapi disonde ke arah hidung, ternyata tembus, yaitu adanya jahitan yang sebelumnya dipoto ketika berulang kali saya berikan kepada media, itu bekas lubang peluru yang ditembak dari belakang kepala. Dengan posisi agak tegak lurus gitu ya. Nah, inilah salah satu bukti yang membantah perkataan dari di sini tembaknya. Ditembak dari kepala. Belakang kepala. Tembus ke hidung. Nah, ditembak dari belakang tembus ke hidung, inilah salah satu bukti yang membantah penjelasan Karopenmas bahwa tembak menembak dari atas ke bawah. Nah, kalau tembak menembak itu kan saling berhadapan. Bang, kesimpulan bahwa itu ditembak dari belakang itu dokter yang menyatakan. Dokter yang menyatakan. Jadi dokter forensik bersama-sama dengan dokter yang mewakili kita. Jadi mereka menyatakan ini ditembak dari belakang. Maka dicatat oleh dokter kita itu ditembak dari belakang. Ini catatan mereka. Catatan mereka di dalam ruang OK atau ruang operasi itu. Nah, kemudian setelah catatan-catatan ini selesai, malamnya itu langsung segera saya perintahkan buatkan dalam berita acara dan tuangkan dalam akte notaris. Jadi sudah dalam akte notaris ini. Untuk sebagai alat bukti. Jadi sudah notaril. Sekiranya ada apa-apa dengan saksi atau dokter-dokter ini yang dari pihak kita, ini sudah akte notaris. Per hasil kerja mereka itu. Karena ini kan harus kita antisipasi sangat luar biasa kan gitu. Nah, kemudian itulah tembakan pertama. Tapi ini sebuah pengakuan dari dokter yang mewakili keluarga atau penasihat hukum. Tapi konfirmasi dengan dokter yang bersama-sama mereka di dalam. Jadi mereka bukan kesimpulan sendiri ya. Mereka bersama-sama dengan dokter yang di dalam itu. Jadi apa yang mereka sepakati di dalam situ itu dicatat. Termasuk ukurannya, termasuk kedalaman lubangnya, semua itu mereka catat dan mereka ukur. Dan dicatat oleh dokter yang mewakili kita maupun tenaga medis yang magister kesehatan itu. Jadi bukan karang-karangan daripada wakil kita itu, tapi kesepakatan mereka di ruang operasi kan begitu. Nah, setelah dibongkar lemnya itu, lem yang dari belakang itu, ternyata ada lubangnya itu disonde itu ditusuk, itu tembus ke hidung. Jadi artinya tembakan itu tegak lurus dari belakang ke hidung. Makanya hidungnya itu waktu itu ada jahitan 2 yang selama ini saya persoalkan kan gitu. Jadi pelurunya keluar dari hidung, tembus. Dari hidung. Tembus. Menurut dokter itu ya. Menurut dokter itu menurut saya gitu. Tembus keluar dari hidung. Nah, ini yang membantah bahwa dibilang tembak menembak dari atas. Kalau dari atas harusnya masuk dari hidung tembus ke belakang kan gitu. Dan harusnya tidak datar. Harusnya kan miring kalau dari atas kan begini. Karena kalau menurut cerita kan Baradae-nya di atas. Sedangkan si almarhum di bawah. Maka harusnya miring. Sudutnya itu bukan sudut datar kan gitu.
Bukan begini, tapi begini mestinya. Tapi ya? harusnya begini kan begitu. Minimal dia kan 45 kalau dari atas kan gitu. Tetapi ini bukan. Nah, ini hampir datar saja dan arahnya dari belakang. Nah, gitu. Kemudian otak sudah tidak di dalam, tetapi diperiksa ada 6 retakan akibat daripada dugaan peluru yang dari belakang itu. Di dalam. Nah, kemudian masuklah kepada arah bawah. Dari bawah tulang rahang ini ada tembakan lurus ke sini ke bibir. Makanya ada sobekan di bibir. Nah, jadi tembakannya dari arah leher. Ini pelurunya itu kaliber berapa ya? Kecil ya? Berarti? Saya tidak tahu, tapi di ukuran apanya itu, ukuran sobekan daripada peluru itu ada. Baik ukuran sobekan daripada leher sini maupun sobekan di dalam bibir sini ada. Dan yang berakibat giginya berantakan. Dan gitu. Itu dari jarak dekat juga berarti? Ya, kalau dari bawah leher ya tentu dekat. Berarti kan ada kemungkinan pistolnya itu menempel di sini. I see. Kecuali kalau tembakannya misalnya dari atas, dari bibir ke leher, maka bisa dekat bisa jauh. Nah, tetapi kalau dia tembakannya misalnya dari bibir ke leher, maka harusnya ada serpihan atau jatuh ke dada. Karena kan lurus ke leher kan gitu kan, harusnya jatuhnya ke sini. Tetapi ini tidak dari leher ke tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Jadi kan kalau dia lurus ke leher begini kan harusnya di sini ada kerusakan kan gitu. Ada tembusan dong. Pelurunya nembus ke sini kan gitu. Nah, jadi menurut dokter itu tuh dari leher ke sini, tapi itu baru kesimpulan mereka sementara. Jadi sudah 2 peluru ya? 2 peluru. Kemudian ada lagi tembakan ketiga. Itu dada. Juga lurus. Dada kanan kiri. Saya baca dulu ya supaya nggak salah ya. Karena ini kebetulan saya baru dapatkan ini. Sekarang saya minta dinotariskan dulu. Setelah dinotariskan, saya dapat di dada itu pada dada kanan 2 cm di bawah puncak bahu luka jahit campur lem, ada 3 jahitan simpul benang berwarna hitam, bentuk tidak beraturan tapi dan tidak rata, ukuran 1 cm kali 0,5 cm. Kemudian terdapat luka autopsi sepanjang dada dan perut. Kemudian penjelasan autopsi, dokter menjelaskan dada kanan tidak simetris antara kanan dan kiri dan di dada kanan tidak ada luka. Kemudian dada kiri terdapat luka tembak masuk dan ada luka lubang. Jadi dada kiri. Dada kiri ya? Nah, di dada kiri di sini. Kiri itu jantung ya? Iya. Gitu. Penjelasan autopsi adalah dokter menjelaskan di dada kanan tidak simetris, tidak simetris ini. Antara kanan dan kiri, dan di dada kanan tidak ada luka. Namun penjelasan berikutnya, dada kiri terdapat luka tembak masuk dan ada luka lubang. Nah, kemudian dilakukanlah autopsi luka buka dada gitu ya. Kemudian penjelasannya terdapat tulang dada, kemudian terdapat plastik ketika diangkat ada jaringan otak. Jadi otak itu ada di dada. Nah, apakah ini standarnya forensik? Saya nggak paham. Otak harusnya di kepala, ditaruh di dada. Kemudian lidah, paru dan jantung menjadi satu bagian. Pokoknya yang intinya tadi otaknya nggak ada, tapi ada di dada otaknya. Ada di dada. Kemudian ada luka di paru kiri pada permukaan berwarna ungu pucat kehitaman, ada luka sayatan menunjuk bekas operasi. Kemudian pada pemijatan paru kiri tidak keluar apa-apa. Kemudian paru kanan warna ungu pucat plus coklat kenyal, pada pemijatan tidak ada keluar apa-apa, kan begitu ya. Kemudian jantung, dokter memastikan pembuluh nadi jantung tidak tersumbat, warnanya coklat homogen. Itu penjelasan tentang dada. Nah, jadi ada tembusan peluru di dada kiri. Jadi sudah 3 peluru ya. 3 peluru. Kepala, leher, dada. Nah, kemudian masuklah kepada lengan. Ini mohon maaf, 3 peluru tadi dari pistol yang sama atau yang berbeda? Enggak dijelaskan. Karena ini kan belum final, ini kan baru dari pihak kita. Kalau mereka kan mengatakan bisa kurang lebih sampai berapa minggu ke depan? 4 sampai 8 minggu. 4 sampai 8 minggu. Ini kan baru kesimpulan catatan sementara. Karena masih banyak catatan khusus yang harus diuji di lab. Yang melab itu kan mereka. Kalau ini kan baru yang bisa dilihat oleh kasat mata. Berdasarkan hasil kerja mereka. Kemudian itu di leher kanan atas. Tadi kan ada
Bahu terluka terbuka sebanyak 2 jahitan, bentuk tepi tidak beraturan, tidak ditemukan luka jerat leher. Nah, karena di sini kan waktu itu kan kita lihat seperti jerat leher, karena ketarik dia begini. Bisa juga dugaan kita mungkin karena sudah ada 20 hari atau 19 hari di dalam kuburan, bisa juga karena waktu dijahitnya itu ketarik. Jadi kan seperti membentuk apa namanya itu? Bekas sayatan karena ada luka kan. Ternyata luka itu diduga yang ditembak dari bawah leher ke bibir kan gitu. Nah, jadi dia menduga tidak ada jeratan ya. Dia menduga, tapi bisa juga katanya karena sudah terlalu lama di dalam kubur kan sudah 19-20 hari kan gitu. Jadi sudah membengkak dan bekas itu nggak kelihatan lagi. Kelihatan lagi kan gitu ya. Kemudian di lengan bawah kiri, bagian bawah samping kanan dari pergelangan tangan terdapat luka terbuka. Ini lengan bawah kiri ya. Berarti lengan bawah kiri itu ini. Lengan bawah. Ini kan lengan bawah ya. Ini lengan atas kan lengan bawah. Lengan bawah kiri samping kanan, maksudnya berarti ada ke dalam ya. Dari pergelangan tangan terdapat luka terbuka berbentuk lubang dikelilingi lem lecet ukuran 0,5 cm dalam kurung tembak masuk. Oke, di sini berarti ya, di pergelangan tangan, di ini pergelangan. Betul. Tembus sedalam 6 cm. Pergelangan kiri dalam luka terbuka tapi tidak rata, pergelangan patah tulang. Ini ada patah tulang ini. Jadi tulang yang ini patah. Ini kan ada 2 tulang ini kan. Dia patah dia. Tulang radius ujung dalam tutup kurung dengan sudut 45 derajat untuk tangan ini. Nah, kemudian kelingking kiri maksudnya ini. Sini sebelah kiri ya. Kelingking kiri, ruas ujung kanan ujung luka terbuka tepi tidak rata. Saya ulangi ya, ruas ujung kanan ujung luka terbuka tepi tidak rata. Tulang kelingking patah ukuran 2 kali 0,7 cm dalam kurung patah tulang terbuka pada ruas jari kelingking. Ini kelingking nih. Patah dia ini kan gitu ya. Patah tulang ya. Siapa yang mematahkan itu? Karena pelurunya kan bukan ke sini tadi kan ke sini ya. Pelurunya pergelangan bukan kelingking. Tapi yang patah kelingking. Nah, ini apa penyebabnya ini kan harus dicari tahu. Inilah tugas ahli forensik Indra Jakarta itu. Maupun dari SPAD maupun dari SCM. Nah, siapa yang mematahkan jari kelingking ini kan gitu, karena ini kan tidak kena tembak. Yang kena tembak kan lengan bawah kiri kan begitu. Nah, kemudian jari manis terdapat luka terbuka antara sisi bawah dan atas. Jari manis kiri. Jari manis kiri ini. Ada ini luka, yang saya tunjukkan dulu foto-fotonya somplak itu kan, yang seperti kuku tercabut itu kan gitu. Nah, kemudian pergelangan tangan kiri sejajar dengan ibu jari terdapat luka memar. Pergelangan tangan kiri ini kan pergelangan ya. Sejajar dengan ibu jari. Nah, berarti ini nih tulang yang ini yang atas ini ya. Terdapat luka memar. Jaringan di bawah kuku, jari manis dan kelingking terdapat resapan darah. Maksudnya dia berdarah dia. Makanya ketika dibuka hari Minggu tanggal 10 oleh wanita-wanita pemberani kan masih bercucuran darahnya. Kemudian yang ketika mereka meminta izin memasukkan formalin, polisinya keluar sebentar, kan gitu. Di situ kan masih bercucuran darahnya. Kemudian belakang telinga dan rambut terdapat jahitan hasil otopsi postmortem pertama. Nah, itu yang sobek kurang lebih 1 jengkal itu. Menurut mereka itu adalah hasil postmortem yang pertama, atau hasil otopsi yang pertama, kan begitu ya. Kemudian belakang rambut kepala bawah sisi kiri, terdapat luka berbentuk lubang lem lecet gitu ya. Jadi ada lem lecet gitu. Ini ada lubang tapi dilem gitu ya. Melingkari lubang. Jadi lubangnya itu dilem. Kemudian dalam kurung tembak masuk tembus sudut 60 derajat kanan bawah ke kiri. Kanan ke kiri. Kanan berarti ini kan? Kanan ke kiri. Hidung. Itu ya. Gini ya dia ngambilnya. Jadi dia nggak lurus begitu tapi gini. Betul. Kemudian punggung kanan terdapat luka terbuka. Pipi rata yang telah dirawat setelah dibuka. Diduga postmortem pertama untuk melihat ada peluru atau tidak. Di punggungnya. Kemudian anus dan alat vital kelamin tidak ada tanda-tanda kekerasan. Nah,
Kemudian tungkai bawah kiri sisi luar di atas mata kaki terdapat luka terbuka tepi rata, dasar tulang berwarna putih. Catatannya mereka belum mengerti dengan apa. Jadi dia bikin note, dikonfirmasi untuk di PA kembali. Oke. Penelitian kembali di Jakarta sana kan gitu. Nah, tapi sampelnya sudah diambil. Nah, kemudian lipatan paha dalam kiri berwarna lebam kehitaman yang terdapat resapan darah. Note atau catatan dikonfirmasi untuk di PA kembali. Jadi di lipatan kaki itu ada resapan darah. Nah, seperti juga di jari kelingking. Nah, pertanyaannya siapa yang membuat ini ada resapan darah? Karena kan jauh dari peluru nih, karena ini kan di kaki kiri nih kan. Apakah karena benturan, apakah karena benda tajam kan kita belum tahu karena ini masih diteliti lagi. Nah, kemudian tungkai bawah kiri tadi sudah ya. Tungkai bawah kiri sisi luar di atas mata kaki terdapat luka terbuka tepi rata, dasar tulang berwarna putih. Tadi sudah itu ya. Kemudian masuk lagi sampel perut kanan atas untuk di-PA kembali. Jadi ada sampel dari perut kanan diambil untuk diteliti. Untuk mencari tahu sebab-sebab mengapa ini perutnya ini waktu itu kan dipoto kan ada semacam kebiru-biruan. Jadi ini kan permintaan saya kepada memar gitu ya. Kepada dokter supaya diambil sampelnya kan gitu. Nah, kemudian autopsi dalam. Pada saat organ dibuka terdapat plastik bening untuk menghindari cairan formalin keluar. Nah, jadi apa namanya itu di dalam organnya itu dipasang plastik kurang lebih begitu supaya mungkin ketika diisi formalin nggak keluar. Itu juga mungkin makanya dilem ini. Jadi ada lem semua di sepanjang apa ini sayatan dari bawah leher ini sampai ke bawah perut kan gitu. Nah, kemudian dada kanan ditemukan fraktur pada iga 3 dan kanan atas dengan kiri bawah belakang berakhir di ICS dan punggung sisi kanan. Nah, kemudian belakang kepala terdapat luka tembak masuk. Pemeriksaan luka luar nomor 20 pada sudut kiri atas belakang ke kanan depan bawah menembus hidung sepanjang 12 cm. Nah, catatan awalnya disonde untuk memeriksa apakah menembus mata kanan bawah depan, namun tidak ditemukan hambatan yang diperoleh peluru yang menembus kepala belakang saat di dalam kepala yang menembus ke hidung. Jadi pas disonde tembus saja gitu. Ke hidung ya. Disonde itu ditusuk gitu. Nah, kemudian pada mulut tulang rahang bawah patah. Jadi tulang rahang bawah patah. Gitu ya. Namun mulut tidak bisa dibuka pada pemeriksaan luar. Nah, ini yang kami katakan dulu kenapa ini rahangnya dislokasi. Nah, apakah rahangnya dislokasi karena kekerasan atau apakah karena tembakan dari bawah ini? Nah, seharusnya kalau ditembak dari ini kan tulang rawan ini, lunak ini kan tembus ke bibir, harusnya tidak sampai patah rahang ini. Nah, kalau logika kita kan begitu kan gitu ya. Tapi ini rahangnya patah kan gitu. Tapi belum ditemukan kenapa penyebabnya gitu ya. Kemudian pada mulut tulang rahang bawah patah, namun mulut tidak bisa dibuka pada pemeriksaan luar. Mulutnya sudah nggak bisa dibuka, udah keras gitu ya. Kemudian pada bibir bawah kiri